Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Astriana. Nama saya Rofi Febrian Aji. Kami dari kelompok Onowe Purbo, Prodi Informatika semester 2 Horizon University Indonesia. Kami akan mempresentasikan materi Cloud Computing Development and Full Stack Development untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Information System Analysis and Design. Materi pertamanya akan disampaikan oleh Rofi. Oke, terima kasih Saudara Titin. Baik, terima kasih. Materi kita yang pertama adalah Cloud Computing Development. Sebelum mengenal lebih jauh, apa sih Cloud Computing Development itu? Secara terminologi, Cloud Computing Development terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah Cloud, yang kedua adalah Computing, dan yang ketiga adalah Development. Cloud itu kan adalah awan, Computing adalah komputerisasi, Development adalah pengembangan. Apakah Cloud Computing Development itu adalah komputer yang berada di awan dan kemudian berubah menjadi hujan? Bukan seperti itu, Ferguson. Jadi, Cloud Computing Development ini adalah proses pengembangan perangkat lunak melalui komputerisasi yang berjalan di lingkungan cloud sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun menggunakan jaringan internet. Nah, selanjutnya, apa aja sih aspek terkait Cloud Computing Development? Kali ini, saya akan menjelaskan 7 aspek terkait Cloud Computing Development. Yang pertama adalah aplikasi cloud. Aplikasi cloud ini merupakan produk dari Cloud Computing Development, berupa pengembangan software menjadi sebuah aplikasi yang dapat berjalan dengan jaringan internet pada lingkungan cloud. Nah, beberapa contoh aplikasi cloud ini ada OneDrive, Google Drive, iCloud, Dropbox, dan ini ada Amazon Web Doc. Semua aplikasi ini dapat kita akses kapanpun dan dimanapun asalkan kita pakai jaringan internet. Nah, apa sih kelebihan dari aplikasi cloud ini? Kelebihannya adalah kalian bisa mengakses file-file kalian kapan saja dan di mana saja tanpa menyentuh komputer fisik kalian. Jadi, file-file kalian itu akan disimpan di lingkungan cloud melalui jaringan internet. Jadi, kalian hanya membutuhkan jaringan internet dan aksesnya untuk mengakses file-file yang kalian simpan. Nah, aspek yang kedua adalah infrastruktur as a service, yaitu infrastruktur sebagai layanan. Infrastruktur as a service ini menyangkut compute, storage, network, load balance, yang artinya infrastruktur sebagai layanan untuk mendukung cloud computing development. Nah, aspek selanjutnya adalah platform as a service, yaitu adalah platform sebagai layanan. Ini berupa platform atau penyedia-penyedia layanan untuk mendukung cloud computing development. Itu ada programming language, application framework, database, dan tools-tools yang lainnya. Nah, dalam platform as a service ini biasanya pelaku utamanya adalah seorang programmer. Aspek yang keempat adalah software as a service, software sebagai layanan atau perangkat lunak sebagai layanan. Software as a service ini banyak ya contohnya, misalkan Google Apps, Office 365, Salesforce, lalu Workday, dan lain sebagainya. Ini merupakan beberapa software untuk mendukung layanan dari Cloud Computing Development atau software produk dari Cloud Computing Development. Nah, ini adalah beberapa contoh dari SaaS, PaaS, dan IaaS. Nah, IaaS ini contohnya ada AWS yang biasa kita kenal ya, KVM, OpenStack, dan lain sebagainya. Nah, AWS ini merupakan Amazon Web Service. Nah, AWS ini merupakan salah satu contoh dari infrastruktur
dari cloud computing development. Nah, di mana kita bisa menjadikan AWS ini sebagai server, penyimpanan, dan lain sebagainya untuk mendukung dari cloud computing development kita. Selanjutnya ada PAS, ada GitHub, Docker, GitLab. Ini merupakan tools-tools yang digunakan programmer untuk mendukung cloud computing development. Selanjutnya ada SaaS atau Software as a Service, ada Verizon, Cloud Blue, dan sebagainya. Ini merupakan software dalam cloud computing development. Nah, aspek selanjutnya adalah basis data cloud atau cloud database, di mana cloud computing development ini pasti menyimpan beberapa data. Nah, sehingga aspek basis data cloud ini sangatlah penting, di mana data-data yang telah disimpan harus dapat termanage dengan baik, mulai dari desainnya, implementasinya, dan pemeliharaannya. Nah, aspek yang keenam adalah keamanan cloud. Aspek ini merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam membangun sebuah cloud computing development. Kenapa? Karena semua data yang kita punya akan di-upload ke dalam sistem awan dan terhubung melalui jaringan internet, di mana jaringan internet ini dapat diakses oleh semua orang, sehingga keamanannya harus sangat diperhatikan dari segala macam serangan. Nah, aspek yang terakhir adalah skalabilitas dan elastisitas. Pengembangan aplikasi cloud ini harus mempertimbangkan kemampuan untuk mengelola beban kerja yang bervariasi dengan skalabilitas dan elastisitasnya. Ini memungkinkan aplikasi yang menyesuaikan diri dengan perubahan beban kerja dan memastikan ketersediaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut ini saya tampilkan beberapa layanan cloud dari cloud computing development ini. Ada AWS yang sempat saya singgung tadi, Amazon Web Service, kemudian Microsoft Azure, dan kemudian ada Google Cloud Platform. Baik, demikian presentasi saya berkaitan dengan cloud computing development. Materi kita selanjutnya adalah full stack development, dan materinya akan disampaikan oleh Saudari Titin Astriana. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah full stack development. Full stack development merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengembangkan perangkat lunak di kedua sisi, yaitu front end, bagian yang terlihat dan berinteraksi langsung dengan pengguna, dan back end adalah bagian yang menangani logika bisnis, pengelolaan data, dan interaksi dengan server. Seorang full stack developer memiliki keahlian di beberapa lapisan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, front end development, kedua back end development, yang ketiga database management, yang keempat API development, yang kelima server management, dan yang terakhir adalah pengujian aplikasi. Untuk yang pertama, front end development. Seorang full stack developers memiliki keterampilan dalam membangun antarmuka pengguna yang responsif dan menarik. Mereka menggunakan bahasa-bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat elemen-elemen visual yang dapat dilihat dan berinteraksi oleh pengguna. Yang kedua adalah back-end development. Seorang full stack developers memiliki pemahaman yang kuat tentang penggunaan server dan logika bisnis. Mereka menggunakan bahasa-bahasa pemrograman seperti Node.js, Python, Ruby, atau Java yang merancang, membangun, dan memelihara bagian belakang aplikasi yang mengelola data dan melakukan operasi di sisi server. Yang ketiga ada database management. Seorang full stack developers memahami cara merancang dan mengelola database. Mereka dapat bekerja dengan sistem manajemen basis data seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB, atau Oracle untuk menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data. Untuk yang keempat ada API development.
Seorang full stack developers dapat membuat dan mengelola API atau Application Programming Interface yang memungkinkan komunikasi antara berbagai komponen perangkat lunak. Ini memungkinkan integrasi antara bagian front end dan back end. Yang kelima ada server management. Seorang full stack developers memiliki pengetahuan tentang cara mengelola server atau menggunakan platform cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud untuk mendukung aplikasi mereka. Dan yang terakhir adalah pengujian aplikasi. Seorang full stack developers melibatkan diri dalam pengujian aplikasi untuk memastikan kualitas dan keandalan kode mereka. Ini dapat mencangkup pengujian fungsionalitas, pengujian integritas, dan pengujian kinerja. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa ilustrasikan dengan kita berada di sebuah restoran. Kita akan memesan sebuah menu, kita duduk di mejanya, kita lihat menunya, kita tentukan mau pesan apa. Itulah yang disebut front end development. Front end yang kita lihat adalah tampilan yang menarik, mudah untuk digunakan, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Sedangkan back end-nya adalah yang tidak terlihat oleh customer. Contohnya adalah dapur. Di restoran biasanya kita tidak melihat dapurnya karena berada di belakang, di mana di situ diolah menu-menu yang kita pesan. Semua proses itu terjadi di belakang. Nah, untuk menghubungkan front end dan back end itu ada yang disebut API yang mengambil pesanan dari kita, terus mengantarkan ke dapur, terus dari ketika makanannya udah siap diantarkan lagi ke customer, ke kita. Itulah yang disebut API atau sebagai penghubung. Dan untuk database adalah tempat menyimpan bahan baku, bisa di freezer ataupun di gudang. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang full stack development. Sekian, terima kasih. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila tidak dimaafkan, ya sudah. Baiklah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thanks Bye-bye. for watching. Bye-bye. Bye-bye.